Saudara-saudari, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Lukas bab 11 ayat 27 sampai 28. Pada suatu hari, ketika Yesus sedang berbicara kepada orang banyak, berseluruh seorang wanita dari antara orang banyak itu dan berkata kepada Yesus, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung dan menyusui engkau." Tetapi Yesus bersabda, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan sabda Allah dan memeliharanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Saudara-saudari, Injil hari ini berbicara tentang berbahagia. Yesus memulai khotbah di bukit dengan kata berbahagialah. Dan seorang perempuan dalam kerumunan berseru kepadanya, "Berbahagialah rahim yang mengandung engkau dan susu yang menyusui engkau." Tetapi Yesus menjawab, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya." Saudara-saudari, kita semua mendambakan kebahagiaan. Dari dulu sampai sekarang, setiap orang mencari cara untuk hidup bahagia. Ada yang mencarinya lewat harta, kedudukan, relasi, bahkan lewat popularitas. Filsuf, pemimpin agama, para bijak di sepanjang sejarah pun mencari jalan menuju kebahagiaan sejati. Namun Yesus menunjukkan kepada kita bahwa kebahagiaan sejati tidaklah bersumber pada hal-hal duniawi yang sementara, melainkan pada persekutuan dengan Allah. Yesus menegaskan, berbahagia bukan pertama-tama soal apa yang kita miliki, melainkan bagaimana kita mendengar dan melaksanakan kehendak Allah. Maria, Bunda Yesus, adalah teladan yang sempurna. Ia bukan hanya berbahagia karena menjadi ibu jasmani Yesus, tetapi karena ia mendengarkan firman Allah dengan rendah hati, menaati dengan setia, dan melaksanakannya dengan penuh keberanian. Itulah sebabnya Maria disebut yang berbahagia, bukan hanya karena perannya sebagai ibu, tetapi karena imannya. Saudara-saudari terkasih, Yesus mengingatkan bahwa kita pun dipanggil untuk berbahagia dengan cara yang sama. Mendengarkan firman Allah berarti membuka hati, memberi waktu, dan membiarkan sabdanya membentuk cara pandang serta keputusan kita. Memelihara firman berarti menghidupi nilai-nilai Injil dalam keseharian, dalam keluarga dengan saling mengampuni dan mengasihi, dalam masyarakat dengan berlaku jujur dan adil, di dunia kerja dengan bekerja bukan hanya untuk keuntungan tetapi juga demi kebaikan bersama. Kebahagiaan dunia sering menipu, harta bisa hilang, jabatan bisa berganti, kesehatan bisa menurun, tetapi kebahagiaan yang bersumber dari Allah tidak pernah lenyap. Damai dan sukacitanya bertahan bahkan di tengah penderitaan. Itulah yang Yesus maksud ketika berkata, "Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya." Maka marilah kita belajar dari Maria. Ia menyimpan segala perkara dalam hatinya, merenungkannya, dan menaati kehendak Allah dengan setia. Semoga kita pun semakin dimampukan untuk membuka hati pada sabda Tuhan, melaksanakannya dalam hidup nyata, sehingga kita sungguh mengalami kebahagiaan yang sejati, damai dan sukacita kerajaan Allah. Tuhan Yesus memberkati Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku. Mari kita menghayatinya di dalam